Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tengkorak putih yang menakutkan ini menjerit sebelum meluncurkan gumpalan api hijau dari mulut mereka ke arah Han Li. Tentu saja, ketika gumpalan api menyebar terlalu jauh, benang emas tiba-tiba muncul dan melintas ke arah mereka. Tapi sesuatu yang berbeda terjadi kali ini. Benang emas membelah tengkorak itu, tetapi dalam kilatan cahaya hijau, mereka memulihkan diri. Selain itu, mereka sama sekali tidak terhalang oleh benang pedang dan melanjutkan pendekatan mereka. Han Li tercengang ketika melihat ini, tetapi dia segera menyadari bahwa tengkorak hantu tidak memiliki tubuh fisik, mereka adalah hantu yin yang halus. Meskipun benang pedangnya mungkin ganas, mereka tidak bisa memotong sesuatu yang tidak berwujud. Namun, Han Li tidak bingung. Saat tengkorak hantu mendekatinya, dia menginginkan jaring petir emas muncul di udara dan mencegat mereka. Karena mereka adalah hantu, dia memutuskan untuk mengaktifkan petir iblis ilahi. Yang mengejutkan Han Li, tengkorak hantu mengungkapkan ketakutan saat melihat jaring emas dan berhenti. Tetapi setelah tengkorak hantu bertanduk menjerit, semua tengkorak membuka mulut mereka dan menembakkan gumpalan api hijau ke arah jaring emas. Dalam gemuruh guntur, jaring petir melintas dan memusnahkan gumpalan api, tetapi gerak maju jaring terhenti, tertahan oleh rentetan mereka yang tak berujung. Han Li mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika itu adalah gumpalan api biasa, mereka akan segera berubah menjadi asap setelah menyentuh petir iblis, tetapi gumpalan api ini mampu menahan petir dengan paksa, sangat mengkhawatirkannya. Gelar spanduk pengayak hantu sebagai harta pelindung sekte pengayak yin memang layak. Ketika pemuda berjubah hitam melihat bahwa tengkorak hantu mampu memblokir petir iblis ilahi, dia tidak bisa menahan senyum lega. Sementara dia tampak percaya diri, dia sebenarnya dipenuhi dengan rasa takut. Jika benderanya tidak rusak, dia tidak akan khawatir tentang tengkorak iblis yang mampu menahan petir iblis. Tapi tanpa kesempatan untuk memperbaikinya setelah rusak, dia khawatir itu bisa menahan petir ilahi. Karena kekhawatirannya telah diatasi, pemuda itu menyeringai jahat dan terus mengirimkan segel mantra ke dalam panji. Kesenjangan selebar 1 meter di spanduk dengan cepat membengkak menjadi ukuran 3 meter, menghasilkan lebih banyak tengkorak hantu yang muncul. Dengan kabut hantu yang menyebar di udara, jeritan dan ratapan hantu yang keras mengiringi tengkorak. Dengan tengkorak sebelumnya menahan jaring emas, gelombang tengkorak terakhir terbang melewati formasi pedang dan langsung menuju Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia dengan tenang menamparkan kantong penyimpanan dan memanggil seberkas cahaya hitam yang berputar sekali di udara sebelum jatuh ke tanah. Cahaya menghilang untuk mengungkapkan kera hitam legam kecil, Weeping Soul Beast. Kera itu tampak seperti baru bangun tidur dan matanya setengah tertutup. Ketika mengendus udara, tiba-tiba ia membuka matanya dan melihat tengkorak hantu tidak jauh dari sana, melolong kegirangan. Ketika tengkorak hantu yang mendekat melihat Weeping Soul Beast, mereka terguncang dan segera mulai berputar di tempat, tidak mau melanjutkan serangan mereka ke depan. Pada saat itu, lolongan yang mereka keluarkan tiba-tiba terputus ketakutan. Ketika pemuda berjubah hitam melihat ini, jantungnya berdebar kencang saat formasi pedang semakin dekat dengannya. Dalam keputusasaannya, dia menembakkan cahaya abu-abu dari mulutnya ke telapak tangannya dan dengan ringan memutar tangannya sebelum memutuskan jarinya dalam tampilan berdarah. Saat jari-jari itu jatuh dari tangannya, mereka meledak menjadi awan kabut darah dan dengan cepat melayang menuju tengkorak hantu bertanduk itu. Cahaya menyeramkan berkelap-kelip dari mata tengkorak hantu dan membuka mulutnya untuk menghirup kabut darah. Api yang mengelilingi tengkorak tiba-tiba mengamuk di sekitarnya, memaksa tengkorak lain untuk meluncurkan gelombang gumpalan api hijau ke arah Weeping Soul Beast. Ketika Weeping Soul Beast melihat ini,
dia memukul dadanya saat cahaya hitam melilit tubuhnya. Dalam sekejap mata, tingginya 10 meter. Kemudian mendengus, melepaskan kabut cahaya kuning dari hidungnya yang menyapu gumpalan api hantu dan langsung mendekati kelompok tengkorak hantu. Saat kabut cahaya kuning menyapu mereka, kelompok tengkorak hantu tersedot tanpa perlawanan. Ketika tengkorak hantu yang tersisa melihat ini, mereka berhamburan ketakutan dan bahkan kemarahan tengkorak hantu bertanduk tidak dapat menghentikan mereka. Pada saat itu, kabut cahaya kuning menyebar di sekitar tengkorak hantu yang melarikan diri dan menjebak mereka. Ketika tengkorak hantu bertanduk melihat ini, ia mengembunkan massa cahaya hijau cemerlang di sekitar tengkoraknya dan menumbuhkan tubuh seukuran 2 meter. Berubah menjadi hantu iblis dengan rambut menutupi wajahnya dan tanduk melengkung. Begitu hantu itu muncul, ia segera merentangkan tangannya dan meluncurkan rentetan bola api hitam ke arah kabut cahaya kuning dalam gelombang ledakan-ledakan. Begitu bola api memasuki kabut kuning, mereka benar-benar menghilang dan tidak ada suara yang dihasilkan dari benturan tersebut. Ketika hantu iblis melihat ini, ia memasang ekspresi teror dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Kabut kuning menutupnya dan langsung menyerapnya ke dalam, tidak meninggalkan apapun. Kabut kuning kemudian dengan cepat kembali ke mulut Weeping Soul Beast sebelum menyemburkan kabut lain dari hidungnya, menyapu udara bersih dari tengkorak yang tersisa. Ketika pemuda berjubah hitam melihat ini, dia memasang ekspresi ketakutan dan amarah. Meskipun dia telah mendengar bahwa binatang kerahan Li telah menyerap undead ki dari mayat lapis baja tembaga dan menghancurkan sebagian besar dari mereka, dia tidak mengambil hati. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa makhluk roh akan mampu melahap tengkorak iblis esensi yin yang dibuat dari spanduk pengayak yin. Bahkan tengkorak iblis terdepan telah diserap tanpa bisa melakukan perlawanan apapun, membuatnya merasakan teror dan tidak berdaya. Jika dia tahu bahwa binatang rohan Li memiliki kemampuan untuk melahap setan dan hantu, dia pasti tidak akan menerima tugas menemuinya sendirian. Tetua sekte lainnya mengetahui kemampuan makhluk roh itu dan menjadi ketakutan. Kemampuannya merupakan ancaman bagi mereka seperti bambu petir emas. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benak pemuda itu, dia merasakan gelombang penyesalan. Saat itu benang emas berjarak kurang dari 10 meter darinya. Dengan kematiannya yang perlahan semakin dekat, dia tidak bisa tetap tenang dan buru-buru menamparkan kantong penyimpanan. 8 harta karun langsung ditembakkan ke sekelilingnya dalam bola-bola dari berbagai cahaya berwarna. Ketika mereka mencapai tepi formasi pedang, benang emas yang tak terhitung jumlahnya melintas dan mencabik-cabik harta karun itu menjadi potongan-potongan. Pemuda itu memucat saat melihat ini dan dengan panik memenuhi pikirannya, dia melambaikan tangannya ke panji penyaring hantu. Dengan bendera kembali di tangannya, dia mengertakkan gigi dan mulai mengitari spanduk dengan kedua tangannya di atasnya. Dia berubah menjadi satu dengan spanduk dan berubah menjadi awan kabut hijau yang menakutkan sebelum menembak ke arah langit. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa kekuatan harta pelindung sektenya akan mampu menahan serangan dari formasi pedang dan membiarkannya melarikan diri. Kalau tidak, dia hanya bisa duduk dan menunggu untuk mati. Ketika Han Li melihat ini, dia tahu bahwa pemuda itu telah kehabisan pilihan dan didorong ke dalam keputusasaan. Akibatnya, dia membuka mulutnya dan menembakkan bola petir emas. Begitu petir emas keluar dari mulutnya, itu pecah, membentuk jaring emas besar selebar beberapa puluh meter. Pada saat itu, pemuda berjubah hitam telah mencapai tepi formasi pedang. Lebih dari 100 benang emas melambai di sekelilingnya, dengan setiap kilatan merobek sebagian kecil dari kabut yin yang melindunginya. Dalam sekejap mata, sebagian besar kabut telah tersebar. Kabut yin tersebar dalam upaya untuk melarikan diri, tetapi ada terlalu banyak benang emas yang menghalangi jalannya sehingga tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Setiap celah segera diblokir dengan puluhan benang emas,
mendorong kabut ke belakang dan menjebaknya di dalam. Dengan hanya lapisan tipis kabut yin yang tersisa, suara pemuda itu berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar ingin membunuhku? Apakah Anda tidak ingin metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa?" Han Li dengan tenang menjawab, "Jangan khawatir. Saya hanya akan mengekstrak informasi dari jiwa primal Anda. Kamu ingin menggunakan teknik pencarian jiwa. Kamu tidak." "Ah!" Pemuda itu berteriak ketakutan, tetapi lapisan terakhir dari kabut yin yang melindunginya tercabik-cabik, memotongnya. Dalam jeritan yang mengental darah, tubuhnya dipotong-potong menjadi banyak bagian. Hanya bola lampu hijau yang tersisa, Nas Chen Soul-nya. Butuh kesempatan ini untuk mencoba dan melarikan diri, tetapi jaring petir-petir ilahi telah dipasang di luar. Han Li menunjuk ke jaring dan mengucapkan, "Restrain," segera menutup jaring di sekitar Nas Chen Soul pemuda itu. Segera setelah Nas Chen Soul menemukan jaring, petir berkelap-kelip diikuti dengan jeritan kesakitan. Nas Chen Soul tiba-tiba menjerit dengan kebencian, "Jika Anda ingin menggunakan teknik pencarian jiwa pada saya akan meledakkan Nas Chen Soul saya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu. Ledakan jiwa baru lahirmu." Han Li mengerutkan kening dan segera menghentikan jaring agar tidak mendekat. Nas Chen Soul bersukacita saat melihat ini dan segera berteriak, "Selama kamu membiarkan Nas Chen Soulku bebas, aku akan memberitahumu metode untuk melenyapkan kutukan dan menyelamatkan teman Daomu. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki cara untuk mengetahuinya." Diam, tatapan Han Li berkedip saat dia mempertimbangkan kondisinya. Pada saat itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di sekitar Nas Chen Soul saat jaring ungu melilitnya dan segera mengencang. Pada saat itu, Silver Moon muncul di belakangnya dalam kilatan cahaya putih. Dia dengan cepat meludahkan kabut merah muda yang harum dari mulutnya dan mengeluarkan garis-garis perak dari jari-jarinya. Nas Chen Soul menjadi pusing saat kabut merah muda harum berkumpul di sekitarnya, dan pikirannya melemah. Ketika lampu perak menghantamnya secara berurutan, tubuhnya membeku dan benar-benar lumpuh, membuatnya tidak mampu meledakkan dirinya sendiri. Wajah Nas Chen Soul memucat dan menatap wanita berpakaian putih di sebelah Han Li dengan tak percaya. "Bagus. Tindakan Anda telah menyelesaikan situasi dengan bersih." Meskipun dialah yang memerintahkan Silver Moon untuk menyerang, dia tetap memujinya. Silver Moon tersenyum dan berkata, "Itu semua karena guru menyuruhku menyerang pada waktu yang tepat. Orang ini hanya ingin melarikan diri dan ceroboh, membiarkan saya menggantikan diri saya dengan ilusi dan luput dari perhatiannya." Setelah itu, dia melambaikan ilusinya dan itu larut menjadi bola cahaya putih. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan tersenyum. Dia mengubah jaring raksasa petir emas menjadi bola emas yang terbang ke tangannya dan menghilang tanpa jejak. Adapun formasi pedang Aureate, Han Li telah membubarkannya dan membuat 36 pedang menyusut sebelum terbang kembali ke lengan bajunya. Han Li mengambil kesempatan ini dan menatap Nas Chen Soul pemuda berjubah hitam itu. Ia mencoba mengutuk sekeras mungkin, tetapi ia tidak memiliki kekuatan bahkan untuk membuka mulutnya. Ekspresi Han Li tenggelam dan dia dengan cemberut berkata, "Silver Moon, bawa dia ke tepi hutan dan cari dia metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa." Setelah berbicara, dia terbang ke langit menuju sisi lain hutan. Silver Moon dengan hormat menjawab, "Ya, Guru." Meraih Nas Chen Soul, dia mengikutinya. Kabut harum merah muda segera tersebar di hutan setelah mereka pergi. Sekitar 100 km jauhnya dari pulau tempat Han Li bertarung dengan pemuda berjubah hitam, 6 garis cahaya sedang menuju ke pulau itu. Orang yang memimpin pesta itu adalah seorang lelaki tua berambut perak, Penatua Cheng dari Sekte Awan Melayang. Seorang lelaki tua gemuk berhidung merah yang mengikutinya bertanya, "Rekan Taois Cheng, apakah Anda merasakan dengan benar? Formasi transportasi agak sederhana. Sepertinya agak luar biasa karena bisa mengangkut seseorang sejauh ini. Saya tidak mungkin salah."
Saya merasakannya dengan jelas, dan Junior Han seharusnya dekat dengan sini. Berhati-hatilah semuanya. Setidaknya dia harusnya kultivator iblis pada tahap pertengahan Nas Chancel. Meskipun kami jauh lebih banyak daripada dia, kami harus berhati-hati sehubungan dengan kultivasi kami yang lebih lemah. Di samping, anak naga api tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saudara Long telah membawa Divine Bewildering Belt. Bahkan jika kita bukan tandingan, kita seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri." Kakak senior Cheng melirik lelaki tua berjubah abu-abu itu dan dengan penuh syukur berkata, "Itu benar. Jika bukan karena saudara Long membawa serta harta yang begitu berharga untuk membantu kami, saya tidak akan berani membawa Anda semua untuk menghadapi bahaya ini. Lagi pula, jika kultivator iblis benar-benar master sekte penyaringan Yin, kita akan dalam kesulitan." Pria tua berpakaian abu-abu itu tersenyum dan dengan sopan berkata, "Itu bukan apa-apa. Di masa lalu, saudara Cheng telah melakukan kebaikan yang besar kepadaku. Wajar jika saya mengerahkan diri untuk membantu. Lebih jauh lagi, kultivator sekte pengayak Yin ini harus menghargai kita untuk berani melukai seseorang yang begitu dalam di negara Si kita. Kita harus menunjukkan kepadanya bahwa para kultivator negara Si tidak bisa dianggap enteng." Di antara kelompok itu, seorang pria besar dengan penampilan yang bermartabat tersenyum dan berkata, "Namun, saya agak penasaran dengan rekan Daois Han dari sekte Anda. Saya pernah mendengar junior Anda menampilkan kekuatan yang luar biasa dalam perang melawan Moulan, bahkan sampai mengubah gelombang perang. Saya sangat menghormatinya dan ingin menjadi temannya." Pria tua berhidung merah itu terkekeh dan setuju, "Benar. Saya juga mendengar tentang reputasi menggelegar rekan Daois Han akhir-akhir ini. Saya juga ingin berkenalan dengannya. Itu akan mudah. Setelah kami membantu Junior Han menyelesaikan masalah ini, saya akan memperkenalkan Anda semua. Namun, saya khawatir tentang keselamatan Junior Han. Kultivator setan itu benar-benar licik, menggunakan formasi transportasi itu untuk menyingkirkannya dari kita. Mungkin sesuatu telah terjadi padanya selama ini saat dia bertarung melawannya sendirian. Jangan khawatir. Karena dia merencanakan untuk memiliki Han Li sendirian, kultivasinya tidak boleh terlalu tinggi atau dia tidak akan menggunakan trik seperti itu sejak awal. Dengan kultivasi rekan Daois Han, seharusnya tidak ada perbedaan yang terlalu besar. Saya harap rekan Daois Ji benar. Kakak senior Cheng tersenyum pahit. Dari apa yang dia lihat pada hari Nangong Wan diserang, dia jelas mengerti bahwa jika kultivator iblis tidak berada di tahap akhir Nas Chancel, dia setidaknya berada di puncak tahap pertengahan Nas Chancel. Dia tidak akan mudah dihadapi. Kakak senior Cheng tidak berharap sesepuh yang begitu kuat dan baru saja bergabung dari sekte awan melayang segera menderita karena hal seperti ini. Untungnya, dia bisa merasakan jejak keberadaan Han Li dan mampu menenangkan dirinya, mengetahui bahwa Han Li masih hidup. Saat 6 kultivator Nas Chancel mengobrol, mereka perlahan-lahan mendekat ke pulau kecil tempat Han Li bertarung melawan pemuda berpakaian hitam. Dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Kakak senior Cheng berteriak dan rombongan itu tiba-tiba berhenti. "Kakak Cheng, ada apa?" Junior Han sepertinya terbang ke arah kita. Saya tidak yakin apakah masalah itu sudah diselesaikan, atau... Senior Martial Brother Cheng tidak berbicara lebih jauh, tetapi yang lain tahu apa yang dia maksud. Mungkin saja dia ditangkap hidup-hidup atau melarikan diri. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan tenang berkata, "Mari kita bersiap-siap. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada rekan Daois Han, kami akan dapat menyelamatkannya." Segera setelah itu, dia menamparkan kantong penyimpanan, mengambil bel kuning kecil di tangannya sambil diam-diam memperhatikan bagian depannya saat dia memegangnya. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengeluarkan harta mereka sendiri sebagai persiapan untuk pertempuran.
Ekspresi senior Cheng cemberut, sedikit ketakutan terlihat dari wajahnya. Sesaat kemudian, mereka melihat cahaya biru terbang ke arah mereka. Ini saudara junior Han. Tidak ada yang terjadi padanya. Ketika kakak senior Cheng melihat cahaya biru, dia menghela nafas lega dan tersenyum. Para pembudidaya lainnya tercengang melihat ini. Karena Han Li aman, mungkinkah masalah dengan kultivator setan telah ditangani? Saat para pembudidaya lain merenungkan hal ini, cahaya biru dengan cepat tiba di depan mereka untuk mengungkapkan Han Li. Han Li mengerutkan kening saat pertama kali muncul seolah dia khawatir. Tetapi ketika dia melihat para pembudidaya ini, dia memaksakan senyum dan memberi hormat kepada mereka. Senior Cheng, rekan Daoist Fire Dragon, kamu di sini. Rekan Taoist ini pasti juga datang untuk membantu saya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menyusahkan diri karena saya. Setelah memeriksa Han Li dengan cermat, lelaki tua berpakaian abu-abu bermarga Long, dengan rendah hati berkata, rekan Taoist pasti bercanda. Kami terlambat dan tidak ada yang bisa membantu Anda. Kami agak malu. Seolah dipimpin oleh pria tua berjubah abu-abu, mereka semua menatap Han Li dengan senyum paksa. Ketika kakak senior Cheng melihat bahwa tidak ada yang mengejar Han Li, dia tidak bisa tidak bertanya, saudara muda Han, apa yang terjadi dengan kultivator setan? Apa kau melarikan diri darinya? Han Li dengan acuh menjawab, aku sudah membunuhnya dan membuang Nas Chen Soul-nya. Namun, dia bukan master sekte pengayak Yin, hanya salah satu tetuanya. Senior Cheng bertanya dengan nada tidak percaya, apa? Anda sudah membunuhnya? Meskipun dia bukan kultivator Nas Chen Soul yang terlambat, dia setidaknya berada di tahap pertengahan Nas Chen Soul. Anda benar-benar berhasil membunuhnya. Ketika Pak Tua Long dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengungkapkan keheranan. Karena kultivator iblis mampu melukai kultivator Nas Chen Soul awal di Sekte Awan Melayang dan dengan mudah melarikan diri. Mereka tahu bahwa dia adalah karakter yang tangguh. Jika Pak Tua Long tidak membawa Divine Bewildering Bell, yang lain mungkin tidak akan cukup berani untuk datang. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Han Li mampu menghancurkan bahkan Nas Chen Soul dari kultivator iblis, mereka sangat terkejut. Itu hanya masalah keberuntungan. Saya kebetulan bisa menaklukkan tekniknya. Han Li dengan santai berbicara dan merenung sejenak sebelum melemparkan benda hitam ke arah kakak senior Cheng. Orang tua itu menangkap barang itu dan memeriksanya dengan ekspresi muram. Ada lapisan tebal karakter jimat di medalinya, dan karakter untuk shift terukir di tengahnya. Setelah menebak apa itu, kakak senior Cheng masih bertanya, apa ini? Han Li samar-samar tersenyum dan berkata, ini adalah medali perintah dari sesepuh sekte pengayak Yin yang ditinggalkan oleh pembudidaya iblis. Itu adalah harta karun kuno dari suatu kekuatan dan seharusnya cukup untuk mengkonfirmasi identitasnya. Yang lain mengalihkan pandangan mereka ke medali setelah mendengar ini. Ketika mereka melihat betapa anehnya medali itu, mereka tidak meragukan kata-kata Han Li. Yang lain tidak bisa tidak bertanya tentang detail pertempuran itu, tetapi Han Li hanya mempermainkan masalah itu. Ketika yang lain melihat bahwa dia tidak ingin berbicara, mereka dengan bijaksana tetap diam. Namun, mereka semua tetap berniat berteman dengan Han Li. Lagi pula, dia adalah seseorang yang bisa membunuh kultivator iblis tahap jiwa baru lahir pertengahan, dan ada banyak manfaat untuk berteman dengan sosok yang begitu kuat. Karena yang lain datang dengan maksud membantu Han Li, dia memperlakukan mereka dengan sopan dan mengobrol dengan mereka dalam perjalanan pulang. Setengah jalan kembali, Han Li dan kakak senior Cheng pamit dari sisa kelompok dan kembali ke Sekte Awan Melayang. Di dalam aula resmi sekte tersebut, lelaki tua berambut perak itu mengajukan pertanyaan yang melekat di benaknya, apakah Anda menemukan metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa? Saya melihat bahwa Anda memiliki hati yang berat dalam perjalanan kembali dan memaksa diri Anda untuk tampil tenang.
Mungkinkah Anda tidak menemukannya?